Assalamualaikum. Halo anak-anak ustazah semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kali ini ustazah akan menjelaskan materi tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku pemahaman. Amin. B. Mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, perintah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat An-Nisa ayat 136, Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah sesat sangat jauh." Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk beriman kepada kitab Al-Quran dan kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul sebelumnya. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasul-Nya melalui malaikat Jibril. 2. Nama-nama kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab merupakan kumpulan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul untuk disampaikan kepada kaumnya sebagai petunjuk dan pedoman dalam menjalankan kehidupan serta memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kemudian ada yang kita kenal dengan yang namanya suhuf. Suhuf adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul yang masih berupa lembaran-lembaran terpisah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan 4 kitab kepada Nabi dan Rasul-Nya, yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. A. Kitab Taurat. Kitab Taurat adalah kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihi salam agar menjadi petunjuk baginya dan kaumnya Bani Israel yang menggunakan bahasa Ibrani. B. Kitab Zabur. Kitab Zabur adalah kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Daud alaihi salam agar menjadi petunjuk baginya dan kaumnya Bani Israel. Kitab Injil diturunkan ketika Nabi Daud menduduki tahta sebagai Raja Bani Israel pada abad ke-10 Masehi di tanah Kan'an. C. Kitab Injil. Kitab Injil adalah kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Isa alaihi salam agar menjadi petunjuk baginya dan kaumnya. Kitab Injil diturunkan sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. D. Kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-6 Masehi di Mekah. Peristiwa turunnya Al-Quran disebut Nuzulul Quran, terjadi pertama kali ketika Nabi Muhammad SAW menyendiri di Gua Hiro. C. Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa ajaran terpuji. 1. Ajaran terpuji kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab Allah, kita diperintahkan untuk selalu menyembah Allah dan beribadah kepadanya. 2. Ajaran terpuji kepada sesamanya. Di dalam kitab-kitab Allah, kita diperintahkan untuk senantiasa menolong kepada orang lain. 3.
ajaran terpuji kepada hewan dan tumbuhan. Di dalam kitab-kitab Allah, kita diperintahkan untuk senantiasa menyayangi hewan dan memberi makan, dan merawat tumbuh-tumbuhan dengan menyiram tanaman. 4. Ajaran terpuji kepada diri sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan supaya kita senantiasa untuk hidup bersih dan mengenakan pakaian yang rapi dan memakai hijab saat keluar rumah. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi kita hari ini ialah semua umat Islam wajib mengenal dan meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam, dan kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa ajaran terpuji. Kita harus bersikap dan berperilaku seperti tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dalam kitab-kitabnya. Baiklah, mungkin sampai di sini materi kita pada hari ini. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.